insya Allah. Lalu soal kebakaran yang hari ini terjadi tadi malam, pihak kepolisian sudah mengamankan satu orang diduga dengan alat bukti bahan bakar sudah diamankan. Diduga ada kaitannya dengan musibah kebakaran yang terjadi malam tadi. Karena posisi api juga kita melihat ada yang aneh. Karena titiknya 3 terpisah. Satu di sana, di Kota Jungkang. Lalu di sini ada 2 titik api yang langsung menyala. Kemungkinan ada kondisi lain. Berarti Ini tidak. diduga direncanakan gitu Pak Lili? Ini masih diduga. Kita sudah mendatangi pihak kepolisian bahwa kami ingin ini dibongkar siapa yang menjadi otak pelakunya. Karena ini pasar, ini kehidupan orang. Pasar bawah yang terbakar ini. Coba lihat hari ini yang jadi korban ini orang-orang yang penghasilannya itu 1 hari, dia dapat 1 hari untuk hidup besok. Jadi kami sangat menyayangkan ketika ada aksi-aksi yang kalau ini benar, ini sangat kami kutuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Oh, ini kebakaran yang sebelumnya apakah diduga dibakar juga Pak? Belum selesai, hasil penyelidikan belum sampai ke data. Rencana relokasi bagi yang korban terbakar hari ini? Korban terbakar hari ini masih sedang kita kumpulkan datanya. Kita sudah buka. Silakan mendaftar siapa yang menjadi korban. Lalu kita di sana lakukan mediasi. Apakah mau direlokasi atau menunggu diperbaiki oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi? Berapa kios Pak Oli? Totalnya hari ini 15 ya? 20. Terbakar hari ini Pak? 20 kios. Total kerugian diperkirakan Pak Oli? Sedang dihitung. Pak Wali, tadi ada karena sudah beruntun 3 kali kebakaran di pasar bawah. Tadi Pak Wali mengatakan ada strategi untuk pengamanan. Strategi apa yang akan diterapkan ke depannya Pak Wali? Yang pertama dengan Dinas Pasar beserta jajaran ke bawahnya dengan Satpam, Ronda, kita akan mensiasati ulang, menstrategikan ulang kembali pembagian wilayah, pembagian jam kerja, dan strategi-strategi bagaimana menjaga pintu-pintu masuk pasar ini di saat malam hari ya. Dan juga